Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim. Saya ditugaskan untuk membuat video mengenai hukum laut. Tema yang saya ambil adalah penegakan hukum laut di Indonesia. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 3/4-nya adalah lautan, sehingga banyak sekali permasalahan yang timbul di sektor kelautan. Nah, ini harus dibarengi dengan penegakan hukum laut seperti apa. Yang sudah saya ketahui kurang lebih 13 lembaga yang berpangku kepentingan dengan laut. 7 diantaranya itu mempunyai satuan tugas yang berwenang menegakkan hukum di laut, seperti TNI Angkatan Laut, Polisi Negara Kesatuan Republik Indonesia, terus kemudian Kementerian Kelautan dan Perikanan, terus kemudian ada Bea dan Cukai, terus kemudian ada Satuan Tugas Penjaga Laut dan Pantai, terus kemudian ada Bakamla, terus kemudian ada Satgas 115. Satgas 115 itu dibentuk pada tahun 2015 oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pujiastuti, melalui Perpres, Peraturan Presiden. Nah, ada 7 lembaga itu. Nah, sehingga pertanyaannya adalah siapa yang berwenang menegakkan hukum di laut? Kalau kita berkaca dengan hukum internasional, hukum laut internasional, ada namanya UNCLOS, United Convention on the Law of the Sea. Nah, ini menjadi acuan, menjadi panduan penegakan hukum di laut. Terus kemudian ada IMO, International Maritime Organization. Saya melihat di artikel ada satu kasus di mana penegakan hukum laut ini menjadi pertanyaan. Nah, ketika ada satu kasus di Tanjung Pinang, ada suatu kapal yang terdampar di Kepulauan Tanjung Pinang. Mereka kapal yang bergerak di sektor niaga. Terus mereka didatangi oleh TNI Angkatan Laut. Nah, kemudian mereka menolak untuk diinvestigasi, untuk diperiksa oleh TNI Angkatan Laut, karena menurut mereka yang berwenang di sektor niaga, kapal laut niaga, itu adalah Satuan Tugas Penjaga Laut dan Pantai. Kalau di aturan internasional IMO itu namanya adalah Coast Guard. Nah, ini perlu digarisbawahi bahwa kapal yang berbendera di lautan itu adalah sebuah negara, sehingga ini harus digarisbawahi siapa kemudian yang berwenang untuk ketika ada permasalahan di sektor kelautan, terutama kapal niaga, terus kemudian kapal-kapal yang berlayar di laut, itu tentunya mempunyai kewenangan siapa yang berwenang untuk menegakkannya. Ada kemudian kalau kapal niaga itu diperiksa oleh Bea dan Cukai, terus kemudian itu tadi Satuan Tugas Penjaga Laut dan Pantai, kalau di internasional namanya Coast Guard. Nah, ini kalau di aturan sekarang itu Indonesia tidak mempunyai Coast Guard. Nantinya penjaga laut dan pantai itu tidak ada. Yang terbaru adalah Satuan Tugas 115 yang di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kalau Coast Guard itu
penjaga laut dan pantai itu satuan tugasnya mereka bergerak di bawah naungan Undang-Undang 17, yang artinya mereka itu mempunyai kewenangan di bawah naungannya itu adalah Dinas Perhubungan bagian laut, transportasi laut. Itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.